Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemanasan global atau global warming. Check this out. Perubahan iklim akhir-akhir ini akibat terjadinya pemanasan global sudah menjadi kosakata umum dalam percakapan masyarakat sehari-hari, terutama di kalangan ilmuwan. Namun, fenomena ini masih belum dipahami secara tepat oleh masyarakat sehingga tidak jarang terjadi kesalahpahaman atau kesulitan dalam membedakan antara perubahan iklim dengan variasi iklim yang kadang-kadang terjadi dengan gejala yang agak ekstrim. Seperti yang sudah sering kita alami, adanya musim kemarau atau musim penghujan yang sangat panjang. Menghangatnya isu pemanasan global ini mengingat timbulnya dampak yang sangat besar terhadap kehidupan di dunia yang diduga menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim dunia dengan berbagai akibat yang ditimbulkannya. Pemanasan global, suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 ini yang menjadi biang keladi dari terjadinya pemanasan global melalui proses yang disebut dengan efek rumah kaca. Kali ini saya akan membahas tentang efek rumah kaca. Tahukah Anda apakah sumber energi yang terdapat di bumi? Sumber energi di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke ruang angkasa. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan demikian meningkatnya konsentrasi gas-gas di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tampaknya planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius, bumi sebenarnya telah lebih panas menjadi 33 derajat Celcius dari suhunya semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Efek rumah kaca merupakan gambaran awal mengenai bagaimana dampak pemanasan global akan menimpa bumi dan segenap isinya. Berikutnya saya akan membahas tentang pemanasan global. Pemanasan global atau global warming, lebih dikenal dengan perubahan iklim global atau climate change, adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itu, fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca makin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan.
Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Berikut ini dijabarkan secara lebih detail mengenai penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. Pertama, bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global seperti A. Energi, karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global, karena permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahunnya pada saat ini. Kontribusi terhadap pemanasan global sekitar seperempatnya. B. Transportasi, karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. C. Industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Hampir setengah dari penyebab pemanasan global disebabkan oleh hal ini, karena masifnya industri ini di seluruh dunia karena konsumsi daging sapi oleh manusia begitu besar. D. Industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. E. Limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu, serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. F. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Kedua, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tetapi akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Ketiga, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Keempat, mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya, karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak-dampak dari pemanasan global. Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air laut, ekosistem, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa dampak dari pemanasan global. Pertama, perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim, juga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tentu. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Kedua, hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain sebagainya.
Ketiga, es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Jika es di kutub utara dan kutub selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan kutub selatan kehilangan habitatnya. Keempat, permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan kutub selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20, permukaan air laut telah naik hingga 25 cm. Dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Kelima, ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Keenam, lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Pemanasan global dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua umat manusia di berbagai penjuru dunia. Eksploitasi alam yang selama ini dilakukan harus dikendalikan dengan baik. Mengacu pada pengertian pemanasan global di atas, berikut ini adalah beberapa upaya sederhana untuk mengatasinya. Pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun kita sering lupa bahwa asap kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Kedua, menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele, namun dampaknya sangat besar. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Bayangkan, berapa besar panas yang dikeluarkan bila seluruh manusia di bumi menggunakan listrik secara berlebihan. Selain membantu mengatasi pemanasan global, dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan juga hemat biaya tentunya. Keempat, mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di bumi. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat juga membantu mengatasi pemanasan global. Oke, tadi sudah disampaikan bagaimana cara mengatasi pemanasan global secara umum. Nah, sekarang coba kalian sebutkan apa langkah-langkah yang dapat kalian sendiri lakukan untuk mengatasi pemanasan global. Nah, jawabannya ditulis di buku tulis kalian, kemudian difoto dan kirim ke guru fisika masing-masing. Untuk kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 11 IPA 3 dapat dikirim ke saya Pak Randi. Dan untuk kelas 11 IPA 4 dapat dikirimkan ke Bu Cici. Oke, selamat mengerjakan. Kerjasama internasional diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca.
ada dua perjanjian internasional terkait untuk menghadapi masalah gas rumah kaca, yaitu Protokol Montreal dan Protokol Kyoto. Perjanjian internasional yang pertama adalah Protokol Montreal, yaitu sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September 1987 dan berlaku sejak 1 Januari 1989. Sejak saat itu, traktat ini telah mengalami 5 kali revisi, yaitu pada tahun 1990 di London, 1992 di Copenhagen, 1995 di Vienna, 1997 di Montreal, dan 1999 di Beijing. Protokol Montreal merupakan perjanjian antarbangsa yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan bertanggung jawab untuk menghentikan penggunaan zat berbahaya yang mengikis ozon seperti klorofluorkarbon atau CFC dan hidrofluorkarbon atau HFC. Negara-negara yang meratifikasi amandemen Kigali pada Protokol Montreal berkomitmen memangkas proyeksi produksi dan konsumsi gas yang dikenal dengan hidrofluorokarbon lebih dari 80%. Sejauh ini ada 99 negara telah memulainya dari total 197 negara yang ada di dunia. Perjanjian internasional yang kedua yaitu Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. Sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global yang disepakati pada tahun 1997 di Jepang yang disepakati oleh 160 negara. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah nilai emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Temuan ini menjadi krusial saat seluruh dunia baru-baru ini dibuat cemas oleh pesan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Oktober tahun 2018, IPCC menyatakan temuan bahwa dunia hanya punya waktu 12 tahun untuk membatasi pemanasan global pada level 1,5 derajat Celcius. Jika di atas angka itu akan membawa dampak ekstrim yang luas pada kehidupan manusia dan juga ekosistem.